Jadi selama gue mencari TSK Jepang itu semuanya gratis, nggak pernah minta uang ke gue persen pun, seperti itu. Bahkan semua fasilitas, dokumen dan segala macamnya itu diurusin secara gratis. Sampai gue nyampe ke perusahaan, pindah apartemen, itu gue mengeluarkan biaya 0 yen ya teman-teman. Jadi memang tidak mengeluarkan uang sama sekali. Paling yang gue keluarkan itu biaya ngeprint doang, seperti itu. Karena kan ada dokumen yang harus diserahkan ke TSK, seperti itu. Kadang teman-teman itu bisa saja mendapatkan TSK, ya syukur-syukur. Kadang bisa juga teman-teman itu dapatnya LPK. Ya kalau misalnya teman-teman dapat LPK, ya balik lagi, artinya teman-teman sama aja masuk LPK secara nggak langsung, seperti itu. Job matchingnya lewat LPK, seperti itu. Atau kadang teman-teman juga bisa dapat pihak ketiga, yang mana itu suatu broker yang bekerja sama dengan TSK, seperti itu. Jadi pihak ketiga ya teman-teman. Action, minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang berangkat ke Jepang jalur mandiri ya teman-teman. Kalau kita ngomong jalur mandiri, otomatis kita ngomongnya tentang Tokutegino ya, yang paling umum. Ya kita juga bisa bicara tentang engineer dan lain-lain, visa yang lain-lain. Tapi kita yang ngebahas yang paling umum saja, yaitu Tokutegino ya teman-teman. Karena Tokutegino yang paling memungkinkan untuk bisa berangkat ke Jepang dengan jalur mandiri, dan menurut gue bisa diurus secara mandiri untuk orang-orang yang baru pertama kali ingin berangkat ke Jepang. Nah, jadi ya sebenarnya untuk video pembahasan seperti ini gue udah sering sekali ngebahasnya ya, tetapi di sini ada beberapa poin penting yang ingin gue sampaikan kepada teman-teman. Sebelumnya ya, untuk teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang dengan menggunakan jalur mandiri dengan visa Tokutegino, otomatis kan teman-teman itu tidak melalui LPK, tidak melalui satu lembaga, tetapi teman-teman itu langsung menghubungi pihak Jepang, baik itu berupa perusahaan maupun berupa TSK ya teman-teman. Jadi cara yang paling umum itu adalah setelah kita melengkapi persyaratan untuk Tokutegino, yaitu adalah sertifikat skill dan sertifikat bahasa. Cara yang paling umum itu adalah dengan menghubungi Kumiai. Jadi nanti atau TSK ya. Jadi nanti teman-teman job matching melalui TSK tersebut, seperti itu. Awalnya untuk proses TSK itu pasti teman-teman akan mendan dulu ya dengan TSK, atau semacam apa ya mendan ini ya, meeting atau ya semacam perkenalan lah dengan TSK. Nanti setelah data teman-teman didapatkan oleh TSK, nanti TSK baru mulai melakukan job matching sesuai dengan kriteria dan persyaratan teman-teman, seperti itu ya. Nah, kalau di video gue sebelumnya, gue selalu menyarankan untuk mencari TSK langsung melalui website yang sudah tersedia ya teman-teman. Ya, umumnya website yang sudah tersedia itu adalah website Gairo. Nah, teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menghubungi TSK, teman-teman bisa cek videonya di sini ya teman-teman. Tetapi ada juga teman-teman yang mungkin agak kesulitan menggunakan website itu karena menggunakan bahasa Jepang ya. Dan mungkin juga akan sangat mungkin ada juga beberapa teman-teman yang nggak paham bagaimana caranya. Nah, biasanya teman-teman yang nggak paham caranya itu, teman-teman biasanya akan mencari TSK atau menanyakan rekomendasi ke TSK ke teman-teman yang sudah ada di Jepang. Itu adalah cara kedua yang paling bisa teman-teman lakukan setelah teman-teman nggak mampu untuk mencari TSK sendiri melalui website. Nah, biasanya kalau sekiranya teman-teman punya kenalan, nggak punya relasi di Jepang, nggak tahu di mana harus mencari Shokai TSK, teman-teman pasti cara yang terakhir adalah teman-teman cari di forum, baik itu forum FB ataupun misalnya di Instagram atau di TikTok. Kan banyak tuh TSK-TSK yang mempromosikan dirinya seperti itu untuk membantu job matching, seperti itu ya. Ada TSK yang berbayar, ada TSK yang gratis, seperti itu. Umumnya kalau teman-teman nyari di Indonesia biasanya ada itu dua pilihannya, bayarkah atau gratis. Tetapi ketika teman-teman cari TSK langsung di Jepang, umumnya gratis. Kenapa gue bisa bilang umumnya gratis? Karena selama gue mencari TSK Jepang ya, yang bukan TSK Indonesia, yang bukan ada orang Indonesia, pokoknya gue nggak mencari TSK yang ada Indonesianya waktu itu. Jadi selama gue mencari TSK Jepang itu semuanya gratis, nggak pernah minta uang ke gue persen pun, seperti itu. Bahkan semua fasilitas, dokumen dan segala macamnya itu diurusin secara gratis. Sampai gue nyampe ke perusahaan, pindah apartemen, itu gue mengeluarkan biaya 0 yen ya teman-teman. Jadi memang tidak mengeluarkan uang sama sekali. Paling yang gue keluarkan itu biaya ngeprint doang, seperti itu. Karena kan ada dokumen yang harus diserahkan ke TSK, seperti itu. Nah, jadi ya itu adalah cara yang paling sangat worth it sekali ketika teman-teman ingin berangkat ke Jepang secara mandiri dengan visa Tokutegino. Karena berangkat dengan mandiri itu bisa menekan biaya yang sangat besar sekali ya teman-teman. Kalau gue waktu itu pernah mengestimasikan ya di video gue yang sebelumnya, yaitu untuk berangkat ke Jepang dengan jalur mandiri itu biasanya estimasinya itu adalah sekitar 15 jutaan ya teman-teman. Itu udah lengkap semua dengan tiket pesawat dan biaya ujian segala macamnya ya. Nah, mungkin akan sedikit lebih karena biaya ujian juga bertambah dan tiket pesawat juga termasuk relatif ya teman-teman. Nah, tetapi problemnya itu adalah ketika teman-teman itu mencari TSK,
melalui forum, itu adalah cara yang paling gampang. Kadang teman-teman itu bisa saja mendapatkan TSK, ya syukur-syukur. Kadang bisa juga teman-teman itu dapatnya LPK. Ya kalau misalnya teman-teman dapat LPK, ya balik lagi, artinya teman-teman sama aja masuk LPK secara nggak langsung seperti itu. Job matchingnya lewat LPK seperti itu. Atau kadang teman-teman juga bisa dapat pihak ketiga, yang mana itu suatu broker yang bekerja sama dengan TSK seperti itu. Jadi pihak ketiga ya teman-teman. Jadi ada yang seperti itu, dan itu gue sarankan teman-teman harus hati-hati ya mencari job di FB ya teman-teman. Teman-teman pastikan dulu apakah ini orang TSK atau LPK atau broker seperti itu ya teman-teman. Jadi bagaimana sih agar supaya teman-teman ketika mencari job di FB atau di Instagram seperti itu, agar teman-teman itu memang benar-benar menemukan TSK bukan broker atau LPK seperti itu. Nah di sini gue ada beberapa tips ya yang gue lakukan sendiri ketika gue mencari job seperti itu. Karena gue pribadi waktu gue selesai magang, gue itu nggak mau lagi ya berhubungan dengan broker atau LPK seperti itu. Gue maunya langsung dengan TSK seperti itu. Karena apa? Kalau kita berhubungan dengan TSK langsung, artinya kan kita nggak perlu lagi bayar jasa seperti itu, bayar jasa ke pihak ketiga. Nah, dan kebanyakan lowongan-lowongan yang gue lihat di FB, selain ada TSK, umumnya broker itu banyak ya teman-teman. Jadi sistem broker itu kadang mereka kayak gue nih, misalnya gue jadi broker ya, gue cari job ke TSK, ada job pertanian nggak, ada job pengolahan makanan nggak, ada job restoran nggak, seperti itu. Jadi gue kumpulin kan semua job itu ke TSK, nanti gue sebagai broker akan menawarkan kepada teman-teman seperti ini. Gue ada job nih, gue job restoran, mau nggak, seperti itu. Tapi kalau mau ngambil job dari gue, kalian harus bayar seperti itu. Jadi nanti teman-teman bayar sejumlah uang ke gue sesuai dengan kesepakatan. Ada yang 2 mang, 5 mang, 10 mang, seperti itu ya. Nanti setelah teman-teman bayar ke gue 10 mang, data teman-teman itu gue serahkan setelah teman-teman oke ke gue, nanti data teman-teman gue serahkan ke TSK ya teman-teman. Nanti setelah teman-teman job matching dengan TSK, setelah oke, mensesuaikan tangan kontrak, teman-teman bayar ke gue seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman bayar ke gue, biasanya gue juga dapat fee dari TSK ya teman-teman, karena sudah berhasil mensyokaikan orang seperti itu. Jadi biasanya cara kerja broker itu seperti itu. Jadi dia ngambil uang dari teman-teman, dia juga ngambil uang dari TSK seperti itu. Tapi ada juga broker yang dia nggak ambil uang dari teman-teman, tapi dia nanti setelah berhasil mensyokaikan teman-teman ke TSK, dia mendapatkan uang dari TSK seperti itu ya. Itu ada, karena gue sendiri pun ada beberapa TSK yang menawarkan sejumlah uang ke gue kalau gue berhasil mensyokaikan job seperti itu. Cuma sayangnya beberapa TSK yang meminta tolong ke gue itu kebanyakan TSK-nya itu adalah TSK Jepang ya teman-teman. Jadi teman-teman kita yang newcomer itu agak kesulitan kalau sekiranya berhadapan langsung dengan TSK Jepang yang mungkin hanya tersedia bahasa dalam bahasa Jepang saja seperti itu. Jadi makanya gue jarang merekomendasikan seperti itu ke teman-teman yang lain seperti itu. Nanti sulit connect-nya seperti itu. Nah, jadi itulah cara fungsi kerja broker ya, cara kerja broker ya teman-teman. Nah, jadi ketika gue mencari job ya, melihat job ya di FB itu, biasanya yang gue tanyakan dulu itu adalah nama TSK-nya apa seperti itu. Jadi gue nanti bisa tahu kan nama TSK-nya apa. Setelah gue tahu nama TSK-nya, gue bisa cek data TSK itu di website Gairo seperti itu. Gue cari nama TSK-nya, oh ternyata memang benar ini TSK-nya seperti itu. Biasanya itu cara satu yang pertama yang bisa gue lakukan. Yang kedua adalah setelah gue nyari job, setelah gue mencari job di TSK, mungkin gue nemu satu orang seperti itu ya, gue pasti nanya ini biayanya gratis atau bayar seperti itu. Nah kalau misalnya bayar, gue langsung skip seperti itu, artinya ini biasanya pihak ketiga nih seperti itu. Nah tapi kalau gratis kita bisa lanjutkan seperti itu. Nah biasanya dua itu cara yang bisa gue lakukan, yaitu adalah menanyakan nama TSK ya teman-teman. Nanti setelah kita menanyakan nama TSK, kita bisa cari nama TSK-nya itu di Google misal seperti itu. Anggaplah nama TSK-nya TSK yang paling yang paling sering gue rekomendasiin, misalnya TSK seperti TSK Sushi Bomber seperti itu kan, itu udah jelas kan. Nanti gue cari itu di Google seperti itu kan, nama TSK-nya, ternyata memang keluar website TSK-nya. Nanti di situ ada informasi-informasi TSK. Nah, informasi TSK itu biasanya berupa nomor TSK, tahun berdiri, dan segala macam. Nah, itu bisa kita cocokkan dengan website Gairo ya teman-teman. Kalau misalnya TSK ini ada di website Gairo, artinya teman-teman itu TSK-nya terdaftar secara resmi ya teman-teman. Nah, apa sih fungsinya mencari TSK yang
terdaftar secara resmi di Gairo. Gairo itu juga terhubung dengan daftar TSK yang ada di imigrasi Jepang ya teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman itu mencari TSK yang resmi ya teman-teman, jadi kalau sekiranya teman-teman mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau perlakuan yang tidak menyenangkan atau tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari TSK, nah teman-teman itu bisa mungkin mengadukan atau melaporkan TSK tersebut ke pihak imigrasi. Misalnya anggaplah TSK itu melakukan penipuan, dia cuma narik uang ternyata jobnya nggak ada, seperti itu ya teman-teman bisa melaporkan TSK tersebut karena TSK tersebut terdaftar secara resmi di imigrasi, seperti itu ya. Jadi ada tanggung jawab yang dipegang oleh TSK tersebut kalau sekiranya TSK-nya tersebut adalah TSK yang terdaftar begitu. Nah, tetapi kalau sekiranya teman-teman itu mencari job bukan ke TSK, misalnya ke broker atau pihak ketiga ya teman-teman. Kalau misalnya nih si brokernya itu nipu teman-teman harus bayar uang dulu sebelum disokaikan job itu ada ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau mensetsu ke TSK, teman-teman harus bayar dulu ke broker, itu ada ya teman-teman. Jadi bayar uang di muka seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu tertipu oleh broker itu, teman-teman nggak tahu harus ngadu kemana karena dia orang random yang tidak terdaftar dimanapun, di organisasi manapun. Tapi kalau sekiranya teman-teman itu menghubungi TSK yang mana TSK itu terdaftar di termasuk organisasi terdaftar di imigrasi, teman-teman itu bisa meminta pertanggungjawaban seperti itu. Misalnya teman-teman laporkanlah ke imigrasi kalau misalnya TSK-nya tipu-tipu atau pembohong seperti itu. Nah, pihak imigrasi pasti akan mengambil tindakan terhadap TSK tersebut, atau bisa jadi nanti imigrasi itu mencabut izin TSK-nya, seperti itu ya teman-teman. Nah, makanya dari itu gue sarankan teman-teman carilah TSK langsung seperti itu, jangan hubungi broker. Nanti kalau kena tipu, teman-teman nggak tahu harus ngadu ke siapa, minta tanggung jawab ke siapa. Karena kalau misalnya teman-teman angkat pun masalah teman-teman, mungkin orang-orang lain juga pasti akan tahu, oh jangan berangkat melalui broker ini. Cuma sebatas itu aja, tetapi uang teman-teman belum tentu kembali ya teman-teman. Nah, jadi maka dari itu gue sarankan carilah TSK langsung seperti itu ya. Untuk list TSK bisa teman-teman lihat di Gairo atau mungkin bisa teman-teman lihat di deskripsi. Nanti gue lampirkan form ini ya, form Excel yang mana itu di situ ada list TSK semua, bisa teman-teman cek di sana seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman itu memang ingin berangkat ke Jepang melalui jalur mandiri dengan minim modal atau minim biaya, berangkatlah secara mandiri. Tetapi berangkatlah melalui TSK langsung. Kalau bisa carilah TSK yang gratis ya teman-teman. Kalau bayar pun carilah TSK yang bayarnya itu biayanya itu yang masuk akal ya teman-teman. Karena kan tujuan kita ingin berangkat ke Jepang itu nyari uang dengan biaya yang cukup, dengan modal berangkat yang sedikit seperti itu. Tapi kalau sekiranya teman-teman nggak keberatan dengan biaya yang cukup mahal, ya nggak masalah juga, itu balik lagi ke teman-temannya ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.